Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andami Sekolah Haba dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan dalam bahasa Indonesia dan penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Yang akan saya bahas pertama yaitu penggunaan huruf. Penggunaan huruf di sini dibagi menjadi 13. Yang pertama yaitu huruf abjad. Seperti yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia kita menggunakan 26 huruf abjad dari A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal ada 5 huruf yaitu A, I, E, U, dan O. Contohnya yaitu huruf vokal pada awal kata, yaitu contohnya asa. A merupakan salah satu huruf vokal yang berada di tengah kata, yaitu dalam, yang berada di tengah-tengah kata dalam. Dan jika yang di akhir kata yaitu ada contoh kata hijau, huruf U merupakan salah satu huruf vokal. Selanjutnya yang ketiga yaitu gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal dibagi menjadi 2, yaitu monoftong dan diftong. Yang pertama monoftong. Monoftong dilambangkan oleh gabungan huruf vokal E dan U atau yang biasa disebutkan EU. Contohnya yaitu kata saudati. Kata saudati di sini terdapat gabungan huruf vokal E dan U yang merupakan contoh dari kata monoftong. Yang kedua yaitu diftong. Dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan gabungan huruf AI, AU, dan OI. Contohnya yaitu contohnya pandai dan saudara. Di sini ada gabungan huruf AI dan gabungan huruf AU. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, huruf konsonan. Huruf konsonan terdapat 4 gabungan huruf yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya yaitu ada kata khusus dan senang. Sini ada gabungan huruf KH dan gabungan huruf NG. Contoh yang lain yaitu terdapat gabungan huruf NY dan gabungan huruf SY yang melambangkan itu huruf konsonan. Yang kelima ada huruf kapital. Huruf kapital ini bisa digunakan sebagai yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya pada kalimat apa maksudnya, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama ketika langsung. Contohnya pada kalimat adik bertanya dia siapa. Setelah tanda petik dilanjutkan dengan huruf kapital.
Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, ataupun sebagai kata ganti dari Tuhan. Contohnya, ada kata Allah dan Alkitab yang huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama gelar, keturunan, kehormatan, ataupun keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya, Maha Putra Yamin. Setiap huruf kata pertamanya menggunakan huruf kapital. Yang kelima yaitu huruf kapital digunakan sebagai gelar jabatan ataupun pangkat yang diikuti oleh nama orang. Contohnya, yaitu ada nama Wakil Presiden Adam Malik. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada unsur nama orang. Contohnya seperti nama saya sendiri. Nama Anda di sekolah haba menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa. Contohnya yaitu suku Jawa menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama hari, nama bulan, ataupun peristiwa sejarah. Contohnya, pada hari Minggu, pada hari Minggunya menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama geografis. Contohnya, yaitu Asia Tenggara. Yang kesepuluh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama negara ataupun lembaga pemerintahan. Contohnya yaitu ada kalimat Republik Indonesia menggunakan huruf kapital. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua unsur bentuk ulang sempurna pada nama badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contohnya yaitu pada kata Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan bentuk ulang sempurna, jadi wajib menggunakan huruf kapital. Yang ke-12 yaitu huruf kapital digunakan pada semua jenis nama buku, majalah, ataupun surat koran. Contohnya,
pada kalimat bacalah majalah bahasa dan sastra. Judul bukunya yaitu Bahasa dan Sastra. Kata bahasa dan sastranya ini menggunakan huruf kapital karena merupakan nama dari buku ataupun dari majalah. Yang ke-13, huruf kapital digunakan sebagai singkatan dari nama orang ataupun gelar ataupun pangkat. Contohnya yaitu SH yang berarti sarjana hukum. Yang ke-13, huruf kapital digunakan sebagai singkatan dari nama orang, jabatan, ataupun pangkat. Contohnya yaitu SPD yang berarti sarjana pendidikan. Ini singkatan, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Contohnya itu pada kata paman yang menggunakan huruf kapital. Yang keenam ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya yaitu majalah bahasa dan sastra. Kalimat bahasa dan sastra ini harus dicetak miring atau menggunakan huruf yang dimiringkan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Kata berlepas tangan ini harus dicetak miring atau menggunakan huruf yang miring. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contohnya yaitu ada kalimat politik David at Imper pernah merajalela di negeri ini. Pada kalimat David at Imper ini menggunakan bahasa asing yang wajib menggunakan huruf miring atau dicetak miring. Yang ketujuh ada huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring. Contohnya yaitu pada kata dehab, pada kata Ramadan, ini merupakan kalimat ejaan yang tidak terdapat pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua,
Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contohnya yaitu dalam karya, contohnya makalah, biasanya kita menemukan bab pendahuluan dan subbab latar belakang. Ini merupakan dalam makalah biasanya kita menemukan kata pendahuluan dan latar belakang. Ini diwajibkan untuk menggunakan huruf yang tebal. Yang ini contoh untuk sub dan ini subbab. Setelah saya menjelaskan tentang penggunaan huruf, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata depan. Apa sih yang dimaksud dengan kata depan? Kata depan adalah kata-kata yang digunakan di muka kata benda untuk menyertakan kata-kata benda tersebut dengan bagian kalimat lainnya. Dilihat dari fungsinya, kata depan dapat dibedakan untuk menyatakan yang pertama tempat berada, yaitu ada di, pada, dalam, dan antara. Yang kedua ada arah asal, yaitu dari. Yang ketiga ada arah tujuan, yaitu kepada, akan, dan terhadap. Yang keempat ada pelaku, yaitu oleh. Yang kelima ada alat, yaitu dengan dan berkat. Yang keenam ada perbandingan, yaitu daripada. Yang ketujuh ada hal atau masalah, yaitu tentang dan mengenai. Yang kedelapan ada akibat, yaitu hingga dan sampai. Yang kesembilan ada tujuan, yaitu guna, buat, dan untuk. Untuk contoh kata depan yaitu terdapat kalimat Dadang pulang kampung di Tasikmalaya. Salah satu fungsi dari kata depan yaitu untuk menunjukkan tempat, dan ini merupakan salah satu fungsinya di kata di ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah kalimat dengan contoh kata depan. Itu penjelasan sedikit tentang kata depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan partikel. Dalam bahasa Indonesia, partikel terdiri dari kah, lah, pun, per, dan ta. Yang pertama, partikel kah, lah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya yaitu terdapat dua kalimat, bacalah buku itu dengan baik, dan apakah kamu sudah makan? Pada partikel lah ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya yaitu baca. Sama seperti kata apakah, partikel kah ini ditulis serangkai juga dengan kata yang mendahulunya yaitu kata apa. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contohnya yaitu
Terdapat kalimat apapun masalahnya, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Partikel pun ini ditulis secara terpisah dengan kata yang mendahulunya. Yang ketiga, bagian pun yang merupakan kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Contohnya seperti ini. Terdapat kalimat meskipun dia sibuk, dia tetap mengumpulkan tugas tepat waktu. Contoh dari perpunya yaitu meskipun, dan ini contoh kalimatnya. Yang keempat, partikel ber yang berarti demi, tiap, mulai, dan melaluinya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya yaitu terdapat kalimat mereka masuk ke ruang rapat satu persatu dan partikel ber ini terpisah dari terdapat kalimat mereka masuk ke ruang rapat satu persatu. Itu sedikit penjelasan mengenai penulisan partikel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan singkatan. Sebelumnya, apa sih itu singkatan? Singkatan secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan singkatan. Sebelumnya, apa sih itu singkatan? Singkatan secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Singkatan terdiri dari yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat yang diikuti tanda titik dalam setiap unsur singkatan itu. Contohnya, pada kalimat A.H Nasution atau Abdul Haris Nasution. Yang kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial tanpa diikuti tanda titik. Contohnya, inisial nama LS atau kepanjangan dari Lilis Suryaningsih. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal dan setiap katanya menggunakan huruf kapital tanpa diikuti tanda baca titik. Contohnya yaitu KTP atau kepanjangan dari kartu tanda penduduk. Di sini menggunakan huruf kapital semua dan tanpa diikuti tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri dari lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya yaitu
DKK atau kepanjangan dari dan kawan-kawan, dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, singkatan yang terdiri dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat yang diikuti tanda baca titik di setiap huruf. Contohnya yaitu singkatan A.N yang ada titiknya di tengah-tengah, kepanjangan dari atas nama. Yang keenam, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat bisa ditulis dua atau lebih huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya yaitu ada kalimat GD titik Tabrani, singkatan dari gedung Tabrani. Setelah singkatan ini diikuti dengan tanda baca titik. Yang ketujuh, singkatan satuan ukuran, timbangan, lambang kimia, mata uang, dan yang ketujuh, singkatan satuan ukuran, timbangan, lambang kimia, mata uang, dan diakhiri tanpa tanda titik. Contohnya kilometer ataupun sentimeter. Itu penjelasan singkat tentang penulisan singkatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ganti. Kata ganti digunakan untuk mengganti penyebutan nama orang dan benda. Kata ganti membuat sebutannya ini bersifat lebih umum karena tidak menyebutkan nama benda atau nama orang yang dipanggil. Menurut Aninditya Sri Nugraheni dalam buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif 2017, ada beberapa jenis kata ganti. Ada dua jenis kata ganti, yaitu yang digunakan secara lengkap dan ada pula yang dipendekkan. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti meliputi pada kata ganti ku, mu, kau, dan ya merupakan kata ganti fraksi yang dipendekkan. Sedangkan kata ganti aku, kamu, saya, engkau, dia, dan mereka merupakan kata ganti yang secara lengkap. Contoh kata ganti yaitu terdapat kalimat aku baru saja menemukan simu di bawah meja. Kata simu bisa dibagi kata penghubung karena didahului oleh singkatan, dan katamu ini merupakan kata ganti. Itu sedikit penjelasan tentang kata ganti. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kata. Kata yang pertama yaitu nomina atau kata benda. Kata benda adalah nama dari semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Contohnya yaitu
Kata adik mempunyai banyak mainan. Mainan merupakan kata benda. Yang kedua, verba atau kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian, proses atau gerak, kejadian atau sesuatu yang terjadi. Contohnya yaitu kata ibu menyiram tanaman. Kata menyiram ini merupakan salah satu kata kerja karena ini menyatakan tentang peristiwa atau gerak. Yang ketiga yaitu adjektiva atau kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang menerangkan tentang sifat, keadaan, watak, orang, benda, ataupun binatang. Contohnya yaitu terdapat kalimat banyak yang tidak menyukai Budi karena sombong. Sombong merupakan salah satu kata sifat. Yang keempat ada adverbia atau kata keterangan, yaitu kata yang menerangkan verba atau predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu terdapat kalimat kemarin malam ayah pulang. Kemarin malam merupakan kata keterangan waktu. Yang kelima yaitu pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam struktur kalimat. Contohnya yaitu terdapat kalimat aku mempunyai hobi menulis. Kata aku ini merupakan kata ganti. Yang keenam ada numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal yang konkret dan konsep. Contohnya yaitu terdapat kalimat Ali setiap hari membawa 5 buku ke sekolah. Angka 5 ini merupakan kata numeralia. Yang ketujuh yaitu konjungsi atau kata sambung. Konjungsi yaitu kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan kata dengan kata. Contohnya yaitu terdapat kalimat Lala dan Lili hampir setiap hari bertengkar. Konjungsinya yaitu pada kata dan sebagai penghubung antara Lala dan Lili.
Yang kedelapan yaitu preposisi atau kata benda. Preposisi adalah kata yang selalu berada di depan kata kerja, kata sifat, ataupun kata benda. Contohnya yaitu terdapat kalimat Mila melamun hingga terjatuh. Nah, kata dari preposisinya yaitu hingga yang berfungsi menyatakan akibat, lalu diikuti dengan kata kerja yaitu terjatuh. Selanjutnya yaitu artikula. Artikula yaitu kata yang bertugas untuk membatasi makna. Contohnya yaitu terdapat kalimat Bapa sang ahli waris satu-satunya. Kata sang ini menunjukkan kata artikula. Yang terakhir yaitu interjeksi. Kata interjeksi yaitu kata yang mengungkapkan rasa dari pembicara. Contohnya yaitu terdapat kalimat aduh pinggangku terasa sakit. Kalimat ini merupakan kata yang mengungkapkan tentang rasa sakit dari pembicara ini sendiri. Itu sedikit penjelasan tentang jenis-jenis kata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu tanda baca titik. Secara umum kita biasanya menggunakan tanda baca titik untuk mengakhiri sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Contohnya yaitu terdapat kalimat mereka sedang duduk di sana. Kalimat ini diakhiri dengan tanda baca titik untuk menjelaskan bahwa kalimat ini telah berakhir. Yang kedua yaitu tanda baca koma. Tanda baca koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat yang menjelaskan perbandingan. Contohnya seperti ini. Terdapat kalimat wahana itu menyenangkan, namun cukup berbahaya untuk anak-anak. Dalam kalimat tersebut terdapat kata perbandingan yaitu menyenangkan dan berbahaya. Yang ketiga yaitu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap dan diikuti dengan pemerincian atau penjelasan. Contohnya seperti ini.
Terdapat kalimat ibu ke pasar untuk membeli sayur, buah, dan bumbu masak. Yang keempat yaitu tanda hubung. Tanda hubung merupakan tanda baca yang digunakan ketika kita menulis kata ulang dan menandai pergantian baris ketika menulis kalimat atau karangan serta pemenggalan kata atau suku kata. Contohnya, dapat kalimat se-Indonesia. Ini menghubungkan suku kata dan kata. Yang kelima yaitu tanda pisah. Tanda pisah merupakan tanda baca yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang berisi penjelasan di luar kalimat. Contohnya, tahun 2021 sampai 2022 ini menjadi pemisah antara 2021 dengan 2022. Yang keenam yaitu tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ungkapan, kata, frasa, maupun kutipan. Contohnya, masuk demonya terdapat kalimat merdeka atau mati. Yang dimaksud tanda baca yang berpasangan yaitu tanda petik ini ada pada awal dan akhir kalimat. Dan kata merdeka atau mati ini merupakan salah satu ucapan dari Bung Tomo. Yang terakhir yaitu tanda kurung. Tanda kurung yaitu tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan teks ke dalam teks lain. Contohnya yaitu terdapat kalimat Andi memperpanjang SIM dalam kurung surat izin mengemudi. Demikian itu adalah materi tentang tanda baca. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir materi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.